Tenang sih, saya berpengalaman tidak pernah dipindah-pindah. Karena saya memohon pada saat itu, jangan pindahin saya. Ya ingat tuh. Baik, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Semoga sehat selalu walaupun suasananya agak mendung-mendung begini. Ya, mungkin di sini ada yang masih sambil selimutan kali ya. Ada yang belum mandi mungkin 90% ya. Mungkin tapi yang sudah ngopi mungkin 90% juga. Oke ya, sambil didengarkan ya terserah sambil mau tiduran atau apa ya silahkan saja. Hari ini kita akan bahas tentang index compression ya. Kalau kemarin sudah membahas tentang index construction, sekarang kita bahas tentang index compression. Mengkompresi indeks yang sangat besar ya. Nah, tapi di sini kita tidak bahas seluruhnya, hanya beberapa hal saja seperti biasa. Oke, kita masuk yang pertama yaitu nanti kita akan bahas tentang indeks kompresi sendiri, kemudian ada Zipf law, ya sedikit pengetahuan saya tentang Zipf law dan ada beberapa contoh tentang tolerant retrieval. Oke, kita akan masuk ke sini. Yang pertama, indeks compression dari namanya sendiri kan sudah kompres ya, artinya itu mengompres itu apa ya? Dari sesuatu yang besar dijadikan lebih sedikit gitu, tapi tidak mengurangi esensi dari yang besar tadi. Nah, kenapa? Ya karena dengan compression ini kita memiliki keuntungan ya. Keuntungannya itu adalah di ruang disknya menjadi lebih sedikit yang dibutuhkan ya, dan juga pengoptimalan penggunaan cache ya. Nah, kenapa dengan seperti ini? Karena ya kita tahu sendiri ya, kemarin kita sudah bahas selama 4 pertemuan sebelumnya bahwasanya indeks itu kan nanti ada tokenization, ada bentuk vocabulary, dan kemudian ada searchingnya, ada sortingnya dan sebagainya. Itu yang akan sangat memakan disk dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan ini maka nanti kita bisa mengurangi minimal disk yang dipakai atau mungkin yang lainnya. Nah, misalnya di sini jika ada posting list yang sering digunakan, artinya sering dicari gitu ya pada query, ya kan? Maka term yang sering dicari itu nanti dilakukannya hanya di memori, nggak perlu di disk misalkan gitu ya, tidak perlu di storage. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, teknik selanjutnya itu adalah teknik kompresinya sendiri. Nah, ya tekniknya ini disebut dengan yang bisa dilakukan adalah ini lossy compression ya, dimana menghapus beberapa informasi, tapi informasi yang dihapus ini bukan informasi yang penting atau seinti, tapi informasi yang memang ya udah tidak diperlukan atau tidak dianggap penting ya. Tapi tidak dianggap penting ini tergantung dari apa yang diteliti ya. Kalau misalkan nih kayak misalkan hal-hal yang berkaitan dengan emotion, maka kita butuh kata-kata yang memang mencerminkan dari emosi tersebut, atau mungkin tanda baca yang mencerminkan dari emosi. Misalkan ada tanda seru, ada tanda titik, ada tanda tanya, dan sebagainya. Nah, atau mungkin kata-kata tertentu yang memang berkaitan dengan emosi. Itu apa gitu ya. Emosi itu bisa senang, sedih, ya, marah dan sebagainya. Tapi misalkan kita tidak mengukur ke sana, kita hanya perlu mencari data yang kata yang memang berkaitan secara umum, misalkan artikel dan sebagainya yang hanya mementingkan dari kontennya, yaitu ada hal-hal yang banyak yang kita bisa buang aja, udah ini nggak perlu gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, yang pertama ini beberapa ini ya, ini beberapa langkah saja, yaitu ada case folding, malah ke coret lagi ya, bisa diadu nggak? Oke, case folding. Kemudian ada stemming yang kemarin saya sudah coba bahas ya, ada stop word elimination ya, dan ini salah satu 3 ya dari sekian banyak metode yang merupakan bentuk dari lossy compression.
Nah, mana itu gitu ya? Nanti kita akan bahas. Yang pertama ya, scaffolding adalah salah satu bentuk text preprocessing yang paling sederhana. Ini ingat ya, paling sederhana dan efektif ya, meskipun sering diabaikan. Tapi di sini berarti kan karena ini dianggap sederhana, berarti ada yang lebih rumit. Ada gitu ya, tapi kita nggak bahas di sini. Nah, tujuan dari scaffolding ini adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, atau dalam istilah lainnya itu disebut dengan transform case. Transform, jadi mengubah. Ya. Case itu adalah apa namanya, tipikal hurufnya. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, ini ada A besar gini ya, ada A kecil ya. Nah, kenapa harus diubah? Karena A besar, A kecil, S besar, S kecil ini kalau di dalam sistem, di dalam programan komputer itu berkaitan dengan ASCII ya, dengan kode ASCII yang ada di dalam komputer. Karena beda, kode ASCII A besar sama kode ASCII A kecil itu beda ya. Itu berkaitan dengan itu. Salah satunya di situ ya. Nanti salah dua, salah tiganya adalah di apa namanya, di pasti searchingnya gitu ya. Nah, kemudian juga ada, ini salah satunya adalah dengan menghapus beberapa karakter atau misalkan yang tidak dianggap sebagai penting. Jadi misalkan di sini dia hanya mengambil huruf A sampai Z saja. Misalkan karakter selain itu akan dihilangkan dan dianggap sebagai pemisah saja ya. Nah, nanti apa aja gitu ya. Contoh. Nah, beberapa caranya itu dengan cara tadi ya, mengubah ke lowercase, menghapus angka, menghapus tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, kutip, dan hashtag dan sebagainya, menghapus white space, karakter kosong, artinya kalau spasinya panjang banget juga dihapus, dan di dalam indeks itu tidak ada spasi sama sekali ya, karena kan dibentuk token itu kan masing-masing kata itu semuanya tidak ada spasinya sama sekali ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kayak mana alurnya gitu ya. Contoh seperti ini. Saya punya sebuah kata, kalimat lah. Nah, kalimat di sini ada huruf besarnya kelihatan ya. Ini ada sepak bola Indonesia. Ada koma di sini. Kini semakin menunjukkan kemajuan. Titik. Nah, setelah ya puluhan tahun tidak mendapatkan gelar juara di kancah internasional, ini ada yang salah ini. Kini ya, di koma ya, dengan tim nasional berbeda, intinya semua kata ini nanti akan diubah menjadi huruf kecil. Nah, semua diubah menjadi huruf kecil. Ini tadi ada yang kurang ya, ini harus huruf kecil, ini harus huruf kecil. Ini disebut dengan prosesnya itu disebut dengan lower cases atau transform to lower cases, atau mengubah semua ke huruf kecil ya. Lower itu bukan upper case, atau camel case bukan ya. Jadi semua huruf kecil. Setelah itu nanti di sini, nah inilah proses penghilangan angka ya, kemudian menghilangkan tanda baca ya, titik, koma dan sebagainya, semua dihilangkan. Maka di sini sudah tidak ada tanda baca lagi, angka juga sudah tidak ada. Karena misalkan ya, di dalam penelitian ini kita tidak butuh angka misalkan ya, tapi kalau kita butuh angka maka itu diperlukan. Nah, kemudian di sini setelah semuanya dihilangkan ya, maka di sini apa namanya, setelah itu semua akan dibentuk menjadi token. Nah, token itu dipisah-pisah per kata, semuanya dipisah dan sebagainya. Oke. Nah, maka dengan ini ya, nanti akan diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Sebelum nanti masuk ke indeks lagi. Ini belum masuk ke stop word ya. Bayangkan dengan seperti ini saja kita sudah bisa membuang berapa karakter ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Silakan, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Belum ada, Pak. Ya, jelas ya. Oke, jelas. Kita lanjutkan lagi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke proses stemming yang kemarin sudah pernah kita bahas sedikit ya. Yaitu adalah proses menghilangkan infleksi kata ke bentuk dasarnya. Ya, namun bentuk dasar tersebut tidak berarti sama dengan akar kata atau rootnya. Ya, misalkan di sini contohnya bahasa Indonesia misalkan ya. Ada kata mendengarkan, dengarkan,
didengarkan akan ditransformasi menjadi kata dengar, gitu ya, semuanya misalkan. Tapi ya proses stemming yang paling baik itu ada di bahasa Inggris, gitu, karena bahasa Indonesia itu apa ya, akan sangat sulit gitu. Tapi kalau bahasa Inggris itu lebih mudah, makanya banyak banget penelitian yang menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia itu. Nah, idenya adalah ketika Anda mencari dokumen cara membuka lemari, ya, Anda juga ingin melihat dokumen yang menyebutkan cara terbuka lemari, ya, atau cara dibuka lemari, ya, meskipun terdengar tidak enak, ya. Tentunya kita semua ingin mencari semua variasi kata untuk memunculkan dokumen yang paling relevan, gitu. Ya, jadi ini semua nanti dicari. Walaupun query-nya ini cara membuka, ya, nanti yang dicari itu pokoknya ada kata cara buka, ya. Ini juga cara buka lemarinya ada. Nah, itu proses stemming, gitu ya. Nah, contoh di sini bahasa Inggris ya. Kenapa bahasa Inggris? Karena tadi saya sebutkan kalau bahasa Indonesia itu agak susah juga nyari kata stemming kalau mau mengembalikan ke kata asalnya, gitu ya. Nah, contoh di sini ada search and analysis can reveal bla 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 akan menjadi seperti ini ya. Contoh ini ada accessible menjadi akses ya. Picture ya, ini menjadi picture, e-nya hilang gitu ya. Dan sebagainya. Visible, B-nya E-nya hilang. Ini kalau di sistem ya. Artinya ini ada metode tersendiri untuk melakukan stemming ya. Bisa menggunakan porter, bisa menggunakan yang lain, tergantung dari metodenya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah stopword. Nah, setelah kita tadi sudah menggunakan scaffolding ya, menghilangkan tanda baca ya, angka ya, mengubah huruf kecil. Nah, kemudian di sini sudah dikembalikan ke kata asal ya kan. Oke, dan selanjutnya nah ini kita menggunakan stopword elimination. Nah, lagi-lagi stopword ini ya di Indonesia juga banyak sih, bisa juga, tapi memang lebih baik itu di yang bahasa Inggris gitu. Nah, tahapnya ini adalah mengambil kata-kata penting dari hasil token ya dengan menggunakan algoritma stopis, membuang kata kurang penting atau wordless dan menyimpan kata yang penting. Nah, stopword ini adalah kata umum yang biasa muncul dalam jumlah besar yang dianggap tidak memiliki makna. Contohnya yang dalam bahasa Indonesia misalkan kita kalau nulis artikel pasti ada kata yang, ada dan, di, dari, ya, dan lain-lain. Nah, ini dianggap tidak penting dalam suatu penelitian, misalkan dalam pengindeksan, ya. Nah, makna dibalik penggunaan stopword yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah, ya, dari sebuah teks. Nah, kita dapat fokus pada kata-kata yang memiliki informasi tinggi atau yang dianggap sebagai informasi yang penting. Nah, dari stopword ini, nah misalkan ya, kita masukkan query apa itu teknik informatika, maka dalam pencarian mesin ya, dalam indeksernya nanti yang dicari itu cukup kata teknik informatika, karena yang apa itu ini sudah dihapus dari stopword tadi, menggunakan stopword tadi. Nah, jadi nanti dokumen yang menggunakan yang ada kata teknik informatika itu akan dimunculkan, itu semuanya dimunculkan. Nah, ini sangat-sangat menghemat indeks gitu ya. Udah diubah ke ini, hilangkan data baca, kemudian dikembalikan ke kata asal. Artinya kalau dikembalikan ke kata asal itu banyak kata yang memang sama ya, asalnya, jadi tidak perlu mengindeks berulang yang di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Nah, udah gitu dihilangkan lagi kata-kata yang tidak perlunya menggunakan stopword elimination, makin kecil lagi indeksnya, tapi seperti yang saya sebutkan di awal tidak mengurangi esensi dari data yang besar tadi ya. Sampai di sini paham nggak nih? Wah, kayaknya nggak paham semua nih. Paham ya? Paham, Pak. Paham, karena ya nggak ada angka-angka kemarin ya, jadi harusnya paham ya. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya. Misalkan di sini ada the function bla 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 ya, kemudian stopwordnya dihapus ya, nanti hanya menghasilkan sekian kata gitu. Jadi dari yang sini misalkan ini anggaplah ukurannya 1 kilobit misalkan,
di sini tinggal berapa nih? Misalkan ya anggaplah setengah kilobait ya, misalkan ya, kilobait misalkan. Tuh, contohnya seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit di sini sedikit tentang apa namanya? Pengetahuan tentang Zipf law. Nah, Zipf law ini dia membahas tentang bagaimana kemunculan kata, keterikatan dan sebagainya dalam sebuah kalimat yang sangat besar. Nah, dari Zipf law ini dia membahas frekuensi apa namanya? Pemunculan kata dalam suatu dokumen, ya. Nah, ternyata memiliki pola tertentu dan dapat dijadikan parameter dalam proses pengindeksan. Nah, kajian seperti ini memang belum banyak dikembangkan di Indonesia, ya. Namun di luar negeri kajian ini dikenal dengan hukum Zipf atau Zipf's law. Mengenai frekuensi kemunculan kata dalam suatu dokumen sebagai alat ukur pengindekskan. Nah, bahkan kini ya terdapat berdasarkan prinsip hukum itu telah dikembangkan beberapa aplikasi komputer yang dapat membantu secara otomatis kata atau istilah indeks dari suatu teks lengkap dokumen kita. Nah, prosesnya ini dikenal dengan automatic indexing. Nah, meskipun demikian, sistem ini dinyatakan tidak dapat menggantikan peranan pengindeksan profesional karena aplikasi tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Ya, karena memang ya hanya berdasarkan apa ya asumsi-asumsi gitu. Karena yang namanya otomatisasi, berarti dia harus ada sesuatu hal yang menjadi kunci. Nah, kalau kuncinya itu memang salah ya maka yang lain juga bakal salah gitu ya. Secara umum ya hukum Zipf ini menjelaskan hubungan antara frekuensi terjadinya peristiwa tertentu ya, misalkan frekuensi penggunaan kata dalam satu bahasa dan jumlah peristiwa yang terjadi dengan frekuensi tersebut. Secara khusus, hukum Zipf menyatakan bahwa hubungan antara frekuensi penggunaan kata dan panjang kata dalam satu dokumen itu berbanding terbalik ya, karena ya si Zipf ini melihat bahwa manusia cenderung menghemat kata dalam berkomunikasi. Nah, kecenderungan penghematan kata ini tampak dari adanya kata yang digunakan secara berulang-ulang. Biasanya di dalam pembuatan skripsi nanti kalian ya, tugas akhir atau skripsi itu kalau disuruh buat latar belakang katanya diulang-ulang terus, katanya apa? Alasannya biar banyak, Pak. Nah, gitu ya. Itu sangat sering terjadi itu. Dan ini memang benar gitu. Padahal bukan itu harusnya ya, gitu. Nah, namun ada kata yang sangat jarang digunakan, bahkan kata yang hanya digunakan satu kali dalam satu proses komunikasi gitu. Nah, Zipf ini berhipotesis bahwa keseragaman atau kecenderungan dalam penggunaan bahasa seperti itu adalah hasil dari prinsip biologis yang lebih condong pada untuk mengeluarkan sedikit usaha. Nah, meskipun gagasan terakhir ini belum divalidasi oleh peneliti yang lain. Gitu. Ini salah satu contoh apa ya, orang yang menggagas tentang hukum ini, gitu ya. Nah, ini contohnya hubungan antara rank dan frekuensi yang ditampilkan dengan garis. Ini merupakan model distribusi term pada suatu koleksi ya. Ini kurang lebih kayak gini. Jadi kadang-kadang ada kata yang sering digunakan, ada yang tidak digunakan dan sebagainya. Itu grafiknya Zipf itu kayak gini. Nah, tapi memang saya belum bisa menjelaskan banyak tentang apa namanya tentang ini ya, tentang grafik ini. Ini hanya contoh yang sering dipakai sama apa namanya, nah si Zipf itu ya. Oke, ini slide terakhir. Nah, slide terakhir itu kita membahas tentang tolerant retrieval atau di dalam biasanya itu yang biasa digunakan itu di apa ya? Misalkan di Office Microsoft Word itu auto correction, atau misalkan di Google itu ada spelling correction atau spelling error ya. Nah, di sini digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan keandalan ya, bisa mencari indeks dan sebagainya dan kenyamanan pengguna. Nah, berprinsip pada perbandingan kesamaan di antara term yang sesuai dan term yang diusulkan oleh user atau query. Contoh kasusnya di sini ada spelling error, nah, atau spelling correction. Nah, misalkan ya, pada berbagai alternatif pembetulan spelling ya, pilih yang terdekat. Nah, gunakan algoritma untuk memilih kata yang sering muncul. Misalkan jika kata ground ya di sini lebih sering muncul daripada green, maka
Kalau misalkan ada orang memasukkan query JRNT, itu akan dikembalikan kata atau nilai yaitu grunt daripada grand sendiri gitu ya. Maka ini salah satu teknik dari apa namanya spelling correction atau spelling error tadi. Nah, ini juga nanti akan ada pembahasan sendiri tentang hal-hal ini. Itu yang akan ada metode sendiri dan sebagainya. Muncul lagi metode baru dan sebagainya. Gitu. Contoh ya, kalau kita nulis di Google misalkan it's calendar, nanti akan dia kasih kalendar ya. It's definitely, misalkan ternyata dia definitely yang benarnya ya. Ini tomorrow, M-nya 1 di depan. Gitu ya. Noticeable diganti noticeable, ini yang benarnya. Convenient, yang benarnya adalah convenient gitu ya. Ini lagi-lagi yang paling mudah itu bahasa Inggris. Yang Indonesia kan ya mungkin banyak banget ya kata-kata yang mirip gitu. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan, silahkan. Silahkan. Ada yang mau tanyakan?